Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini seperti menantang maut ya. Dendam Prabowo ke Risa Khalid, lalu Risa Khalid ke Prabowo. Saling serimpung kalau dalam bahasa Jawanya itu. Dan ini juga tampaknya doa-doa dalam bentuk selawat asgil supaya orang zalim itu disibukkan dengan orang zalim lainnya mulai mendapatkan wujudnya ya. Inilah yang terjadi situasi saat ini, dan kita bisa menikmati pertarungan yang mematikan ini, ya. Ini informasi-informasi terbaru dari dunia intelijen, pemirsa, seperti dikemukakan oleh mantan elit BIM ya, Sri Rajasa Chandra ya. Dia mengaku mendapatkan informasi yang sangat dipercaya bahwa semua yang terjadi kemarin tidak terlepas dari sakit hatinya para koruptor, khususnya di kasus Pertamina itu, yang hari ini masih menjadi DPO, daftar pencarian orang, yakni bos minyak Risa Khalid ya. Risa Khalid yang sekarang kabarnya tinggal di Malaysia, menjadi keluarga bangsawan karena kawin sama peranakan raja, bagaimana begitu. Itu katanya punya dendam pribadi, dendam politik terhadap pemimpin Indonesia saat ini, Prabowo ya. Meskipun Risa Khalid itu menjadi pendukung Prabowo di Pilpres 2024 lalu, tapi Risa Khalid, kata dia, tidak menyetor dana di kubu Prabowo. Loh, gimana? Jelasnya kayak apa kok begitu? Kok itu disebut fakta? Ya, tetap saja manajemen keuangan itu masih terpisah antara orang-orangnya Prabowo dan orang-orangnya Gibran. Nah, Risa Khalid mungkin ngasih duitnya itu ke Gibran semua, sehingga Gibran lah yang merasa punya banyak andil dalam Pilpres yang kemarin. Prabowo ngos-ngosan ya. Itu yang muncul di depan publik, dan ini juga Prabowo jadinya juga dendam kan, karena situasinya seperti itu. Begitu dia punya kekuasaan, yang muncul adalah gimana cara gebuk Risa Khalid itu ya. Nah, bahkan kata dia ada agenda Prabowo Subianto itu, Hasim katanya, dijegal oleh Risa Khalid ya. Jadi ada dendam dari Prabowo ke Risa Khalid itu. Kabarnya itu, pemirsa, Hasim, adiknya Prabowo itu, membawa investor minyak dari Rusia, tapi dijegal oleh Risa Khalid itu. Nah, menurutnya saat inilah peluang Risa Khalid membalas rasa sakit hati setelah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dendamnya Prabowo itu diwujudkan dengan cara menangkap anaknya Risa Khalid. Terus siapa itu namanya, itu yang masih muda tapi juga sudah masuk di dunia minyak. Nah, Risa Khalid punya dendam, nah sekalian dipukul balik sama Prabowo. Jadi memang kalau kita menyimak minyak ya, bensin dan lain sebagainya yang ada di Indonesia ini, kan sering kita bandingkan dengan apa yang ada di Malaysia ya. Harganya itu nyaris separohnya atau 2 kali lipat dari minyak yang ada di Malaysia. RON 95 minyak di Malaysia itu ya, bensin apa yang RON-nya 95 itu hanya sekitar 8.000 ya. Kalau di Indonesia berapa? Bisa jadi ya, RON 92 saja itu sudah 14.000 apa berapa persisnya, saya tidak tahu persis, tapi banyak yang membandingkan. Kenapa harga minyak di Malaysia jauh lebih rendah dibanding dengan yang ada di Indonesia? Bahkan di Indonesia ini malah dioplos sehingga merusak motornya rakyat di Indonesia. Ini adalah dendam kesumat dari Risa Khalid itu. Nah, dan Prabowo punya alasan untuk membalas dendamnya itu ketika dia punya kekuasaan. Ya, kata-kata yang banyak keluar di kalangan informasi tingkat-tingkat atas itu, pemirsa, Risa Khalid katanya mau hancurkan Kejaksaan Agung. Dan Kejaksaan Agung bilang, hancurkan aja kalau bisa. Ya, jadi ini seru banget ya. Kita tidak tahu logikanya seperti apa,
kenapa Sylvester Matutina yang sebetulnya kayak remeh-remeh begini tapi tidak pernah bisa dieksekusi, sementara Nadiem Makarim itu bisa, kemudian Risa Khalid itu anaknya juga bisa diambil dan lain sebagainya, kita tidak tahu persis. Bisa jadi juga Sylvester ini kan juga main dua kaki, atau dalam bahasa pengamat sekarang itu di kabinetnya Prabowo itu ada ular kepala dua, ya, nunduknya ke Solo dan nunduknya ke Hambalang, mungkin seperti itu. Tapi dendam inilah yang menjadi menarik, bagaimana ujungnya, siapa yang akan KO duluan, ya kan? Apakah Risa Khalid bisa membiayai demo-demo besar lagi dan menjadi rusuh lagi, dan itu akan merepotkan pemerintahan Prabowo? Karena kalau dia juga nyetor ke keamanan, nyetor ke mahasiswa, nyetor ke berbagai ini, banyak yang akan terpancing juga. Dan Prabowo bisa nggak mengatasi persoalan ini? Ini masih luar biasa, tetapi ibaratnya ini Prabowo menantang maut. Nggak apa-apa. Motivasinya mungkin bukan bersih-bersih, tapi dendam. Tetapi ini seperti doa yang banyak dipanjatkan, termasuk yang dipanjatkan oleh Anies Baswedan, doa yang berupa sholawat asgil itu, supaya orang zalim itu disibukkan dengan orang zalim lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.